Atsan coba di stop dulu recordnya. Mute Kak, itu Kak. Coba di stop dulu recordnya kan. Nggak apa-apa, ntar gue potong. Baca kesimpulan dulu gimana? Gue udah telat banget ini seriusan. Oke, guys. Yaudah, coba. Ini serius gak enak gue sama anak-anaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul A Phase 1 Trial of Androgliflozin in HIV positive patients and normal volunteers. Sebelumnya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Vita Loka dan ada teman-teman saya ada Fitri, Ananda Ajeng, Sofia Tunida, Paramita, Zulfikar, Maura, dan Taufik Ismail. Untuk slide yang pertama, apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini menyerang pada leukosit atau sel darah putih manusia. Akibatnya, dari penurunan sistem kekebalan tubuh, ini membuat seseorang mudah terserang penyakit dan mengancam oportunistik, neurologis, gangguan, dan keganasan yang tidak biasa hingga berujung fatal yakni kematian. Andrographis paniculata itu adalah tanaman sambiloto, tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional yang berfungsi untuk pengobatan akibat gigitan ular atau serangga, demam, disentri, rematik, dan sambiloto juga digunakan sebagai antiinflamasi, antipiretik, antimikroba, dan memperbaiki fungsi hati. Secara kimia, Andrographis paniculata mengandung flavonoid dan lakton. Pada lakton, komponen utamanya adalah andrographoloid, yang juga merupakan zat aktif utama dalam tanaman ini. Desain penelitian dilakukan secara terbuka tanpa perbandingan dan tidak tersangka. Karena penelitian fase 1, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berdasarkan mouse. Populasi yang diteliti adalah pasien positif HIV di klinik perawatan terpadu Universitas ICC dan relawan negatif HIV berasal dari masyarakat umum. Sedangkan sampel penelitiannya adalah 13 pasien HIV positif dan 5 relawan HIV negatif yang sehat, baik pria maupun wanita berusia di atas 18 tahun terdaftar dalam penelitian dari bulan Juli hingga September 1996. Parameter yang diamati adalah keamanan dan toleransi perilaku andrographoloid, terus efek PN355 pada tingkat HIV1, plasma RNA, dan DCD4 tingkat limfosit. Terus ada data kandungan kimia. Di sini ada tabel hasil percobaan uji fitokimia. Hasil uji fitokimia berdasarkan literatur menjelaskan bahwa ekstrak tanaman sambiloto atau Andrographis paniculata bagian daun mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid, juga tidak mengandung triterpenoid dan steroid. Tetapi dari percobaan yang dilakukan untuk uji fitokimia, hasil yang tidak sesuai adalah pada uji alkaloid dan flavonoid. Untuk uji saponin, triterpenoid, dan steroid sudah sesuai dengan teori yang ada, dikutip dalam sebuah karya ilmiah jenis penelitian analisis fitokimia bagian daun sambiloto Andrographis paniculata. Pengelompokan dan tahapan intervensi terhadap subjek uji. Subjek pria maupun wanita berusia di atas 18 tahun, tak satu pun dari subjek HIV positif saat ini menggunakan obat antiretrovirus atau nukleosid dan non-nukleosid atau inhibitor protease. Spesimen darah dan air seni subjek dikirim ke darah, pemeriksaan kimia, analisis urin, pemeriksaan imunologi, dan virologi. Penilaian imunologi mencakup kuantitatif, CD4+, CD8+, CD19+, berkaitan dengan limfotik, dan NK itu ada CD3-, CD16+, CD56+, tingkat sel dengan aliran siptometrik. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu subjek pria maupun wanita berusia di atas 18 tahun, tak satu pun dari subjek HIV positif saat ini menggunakan obat antiretrovirus, nukleosid, dan non-nukleosid atau inhibitor transkript, dan tidak ada pasien yang menggunakan antibiotik profilaksis.
Selain itu, antibiotik trimethoprim atau sulfametroxazole, Bactrim atau Septa. Lalu ada kriteria eksklusi, yaitu subjek yang memiliki kelainan hati atau ginjal, tidak lolos pemeriksaan fisik atau kimia darah, dan wanita hamil. Pada tabel 1 demografi pasien uji klinis, andrografolid dirancang untuk mencakup periode 9 minggu dengan penambahan dosis yang semakin tinggi. Per 3 seminggu sekali, namun penelitian ini harus dihentikan setelah 6 minggu karena terjadi kejadian yang merugikan. Jadi, angka yang diteliti adalah 5 mg per kilo berat badan pada minggu ke-1 hingga 3 dan 10 mg per berat badan dikali kilogram pada minggu 4 hingga 6. Pengamatan mingguan berlanjut sampai minggu ke-9. Meskipun tidak ada obat yang diminum setelah minggu ke-6, ke-13 penderita HIV dan 4 dari 5 relawan yang sehat diamati selama 9 minggu. Selanjutnya adalah efek samping pada subjek HIV positif dan HIV negatif. Penjelasan dari tabel ini adalah peristiwa terjadi selama minggu kedua dan ketiga uji dan semua kondisi kembali normal pada minggu ke-9. Kondisi-kondisi berikut ini dilaporkan oleh lebih dari satu individu sebagai ringan sampai sedang. Sakit kepala, kelelahan, ruam, kehitaman, atau penurunan buang air kecil dan buang air besar, atau diare, atau pruritus. 3 pasien menggambarkan salah satu dari peristiwa berikut sebagiannya parah, yaitu penurunan gairah seks, rasa sakit atau rasa pahit atau rasa logam penurunan. Salah satu HIV, pasien mengalami reaksi anafilasi selama minggu ke-4. Penelitian dan meningkatkan pengobatan. Pasien dirawat di ruang gawat darurat dan Benarli intravena, prednison dan epinefrin meskipun gejala berlanjut berkurang secara bertahap selama beberapa hari. Dari 5 subjek HIV negatif, salah satu mengalami ruam tubuh dan sakit kepala pada minggu ke-1 dan 3, dan dari 4, 75% melaporkan efek samping selama minggu 4 sampai 6. Kondisi berikut dilaporkan sebagai ringan sampai sedang: kelelahan, penurunan rasa perasa, dan lipidopati. Kesimpulannya, regimen 5 mg per kilogram berat badan selama 3 minggu ditingkatkan menjadi 10 mg per kilogram berat badan selama 3 minggu dan akhirnya sampai 20 mg per kilogram berat badan selama 3 minggu, meningkatkan yang signifikan pada rata-rata kadar limfosit CD4 plus pada subjek HIV terjadi setelah pemberian 10 mg per kilogram berat badan andrografolid dari 405 sel menjadi 501 sel. Tidak ada perubahan statistik yang signifikan pada rata-rata kadar plasma RNA-nya HIV-1 selama penelitian. Andrografolid mungkin menghambat digregulasi siklus sel yang diinduksi HIV. Seiring dengan meningkatkan kadar limfosit CD4 plus pada penderita yang terinfeksi HIV-1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.